Siapa sih yang tidak mau tampak tetap cantik awet muda? Sayangnya tidak satu pun kita luput dari proses penuaan. Tapi ingat, penuaan itu pasti, tapi awet muda itu usaha. Lantas usaha kecil apa dari alam yang bisa kita gunakan untuk bantu wajah terlihat tetap lebih segar dan kencang, tampak lebih awet muda? Mari kita pelajari jenis bahan herbal alami hingga cara pembuatannya bersama Live in Fullness to Eternity. Kalau bicara soal manusia menjadi tua seiring bertambahnya usia, itu sudah pasti. Tapi tentu kalau mau kita lawan proses penuaan itu tentu butuh usaha. Khususnya bagi sahabat live yang masuk di kelompok usia 44 hingga 60 tahun. Mengapa? Karena di kelompok usia ini puncak penuaan biologis terjadi. Tapi akan lebih baik kalau kita sudah mulai lakukan perawatan kulit wajah kita untuk lawan proses penuaan itu sejak usia 20-an. Mengapa? Karena katanya proses penuaan itu sebenarnya sudah terjadi mulai saat kita melewati masa pubertas. Itu berarti sudah dimulai sejak usia 20 tahun. Nah, caranya tentu selain kita harus tetap sehat, mencoba untuk hindari beberapa faktor eksternal penyebab penuaan seperti hindari paparan sinar UV yang terlalu banyak, juga hindari paparan radikal bebas, contohnya asap rokok. Kita juga bisa lakukan perawatan wajah yang tepat untuk perlambat proses penuaan alami ini. Karena pastinya masker wajah alami bisa jadi intervensi efektif untuk melambatkan proses penuaan dengan memanfaatkan kekuatan bahan-bahan alamiah yang kaya akan nutrisi dan senyawa bioaktif di sana. Jadi, apa saja masker wajah dari bahan-bahan alami ini? Berikut 7 jenis masker alami lengkap dengan cara penyediaan dan pemakaiannya. Pertama, masker lidah buaya dan madu. Sahabat Live, ini katanya baik untuk mekanisme anti penuaan. Komposisi bahannya cukup simpel. Hanya butuh lidah buaya atau aloe vera, madu murni, dan air matang saja. Mengapa lidah buaya, Sobat Live? Bukti ilmiahnya berdasarkan penelitian Journal of Cosmetic Dermatology di tahun 2016 menunjukkan lidah buaya mengandung antioksidan tinggi. Ada senyawa regenerasi sel di sana. Bisa bantu tingkatkan produksi kolagen, turunkan peradangan kulit, dan kemampuan melembabkan yang optimal juga ada di sana. Cara pembuatannya juga sangat simpel. Cukup ambil gel lidah buaya segar sebanyak 2 sendok makan, campur dengan 1 sendok makan madu murninya, dan aduk hingga rata. Lalu kita biarkan di suhu ruangan selama 10 menit saja dan selesai. Siap untuk kita aplikasikan di kulit wajah kita. Cara penggunaannya setelah kita aplikasikan di kulit wajah kita, cukup kita diamkan selama 15 hingga 20 menit. Dan sudah bisa kita bilas dengan air hangat. Disarankan untuk peroleh hasil maksimal, kita lakukan masker lidah buaya dan madu ini sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu, sahabat Live. Cukup simpel, silahkan dicoba. Masker kedua adalah masker kunyit dan yogurt. Katanya ini baik untuk potensi antiinflamasi dan anti penuaan. Studi dari Fitoterapi Research di tahun 2015 sebut kunyit mengandung kurkumin. Selain itu, kunyit bisa menurunkan stres oksidatif sebanyak 60% dan melindungi struktural kolagen. Mekanisme kerjanya, kunyit bisa bantu hambat enzim perusak kolagen, melindungi sel dari radikal bebas, dan bisa bantu cegah kompleksion kulit kita. Intinya, kunyit sudah terbukti baik untuk kulit wajah kita. Sekarang, bahan masker wajahnya apa saja? Sahabat Live, silakan sediakan kunyit bubuk, yogurt plain, dan madu. Tapi madu opsional saja ya. Nah, kalau ada silahkan ditambahkan. Cara pembuatannya silahkan Sobat Lay campurkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan ditambahkan dengan 2 sendok makan yogurt plain. Lalu tinggal diaduk hingga konsisten pastanya tercampur secara merata. Setelah itu kalau ada madu, silahkan tambahkan sedikit madu juga di sana.
Setelah maskernya siap, cara penggunaannya silakan Sahabat Live aplikasikan ke wajah kita secara merata. Lalu kita diamkan 10 hingga 15 menit dan silakan bilas dengan air dingin. Baiknya, untuk beroleh hasil maksimal, silakan Sahabat Live pakai masker wajah ini sebanyak 1 hingga 2 kali seminggu. Silakan dicoba. Jenis masker ketiga adalah masker jeruk nipis dan putih telur. Jenis masker ini disebut baik untuk regenerasi dan pencerahan kulit Sahabat Life. Penelitian Molecules di tahun 2017 membuktikan vitamin C pada jeruk nipis yang tinggi dan asam amino dari putih telur bisa berefek antioksidan yang signifikan. Bisa merangsang produksi kolagen, bisa cerahkan kulit wajah kita, dan bantu kurangi hiperpigmentasi. Bahannya cukup sediakan jeruk nipis, putih telur, dan madu. Cara pembuatannya, kita pisahkan dahulu putih telur dari kuning telurnya, lalu kita tambahkan setengah jeruk nipisnya, dan tambahkan juga 1 sendok teh madu di sana. Lalu diaduk hingga menyatu atau merata semuanya. Setelah tercampur baik, silakan dioleskan merata ke kulit wajah kita. Lalu diamkan selama 15 menit. Setelah itu, jangan lupa kita bersihkan atau bilas dengan air dingin atau air suhu air biasa. Dan untuk hasil maksimal, silakan dilakukan 2 kali seminggu Sahabat Life. Masker yang keempat adalah masker alpukat dan madu. Jenis masker wajah ini dianjurkan untuk mereka yang kulit wajahnya kering. Karena jenis masker ini tujuan utamanya untuk hidrasi intensif dan anti-aging. Menurut International Journal of Molecular Sciences di tahun 2016, masker alpukat dan madu kaya akan vitamin E. Ada asam lemak tak jenuh yang tinggi di sana dan bisa bantu lindungi membran sel kita. Dan manfaatnya bukan hanya untuk melembabkan kulit wajah saja, bisa juga bantu sediakan nutrisi esensial dan lindungi kulit wajah dari kerusakan UV. Dan untuk bahan masker ini, mari kita sediakan daging alpukat matang, lalu madu, dan minyak zaitun. Setelah semuanya tersedia, silakan lanjut dengan pembuatannya. Silakan kita haluskan daging alpukatnya terlebih dahulu, lalu kita tambahkan 1 sendok madu. Tambahkan juga 1 sendok minyak zaitun, lalu silakan dicampur semuanya. Kita aduk hingga halus. Setelah kita pastikan sudah halus, langsung saja kita aplikasikan merata ke wajah kita. Kali ini mari kita diamkan selama 20 menit. Dan setelah itu kita bilas dengan air hangat. Untuk hasil maksimal, silakan dipakai untuk 1 hingga 2 kali seminggu. Silakan dicoba Sahabat Live. Masker kelima adalah masker daun pepaya. Sahabat Live, jenis masker wajah yang ini tujuan utamanya untuk eksfoliasi dan tingkatkan regenerasi sel kita. Dan bukan hanya itu, manfaat lain yang bisa kita peroleh dengan masker wajah yang satu ini adalah kita bisa juga bantu hilangkan sel kulit mati dan turunkan tanda penuaan. Dan ini sudah dibuktikan ya oleh penelitian Phytomedicine di tahun 2015. Jadi mari kita coba khasiatnya di wajah kita. Cara pembuatannya, pertama kita haluskan daun pepaya mudanya dulu dan kita tambahkan air secukupnya. Lalu lanjut dengan tambahkan 1 sendok madu dan tinggal diaduk hingga merata. Kalau sudah siap, langsung kita oleskan merata di kulit wajah kita dan diamkan cukup 15 menit saja. Setelah itu kita bilas dengan air dingin. Nah, Sahabat Live, untuk jenis masker daun pepaya ini sedikit berbeda ya. Mengapa? Karena tidak seperti jenis masker umumnya. Jenis masker ini cukup kita lakukan 1 kali saja dalam seminggu. Masker keenam adalah masker beras dan susu. Untuk jenis masker wajah ini tujuan utamanya untuk jadi pencerah, pelembab alami, dan bantu turunkan hiperpigmentasi kulit. Mengapa? Karena menurut studi Skin Research and Technology di tahun 2017 sebut jenis masker ini memiliki asam amino kompleks untuk dukung fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu, mari kita coba untuk kulit wajah kita. Cukup dengan kita sediakan tepung beras, susu segar, dan madu.
Cara pembuatannya, kita campur tepung berasnya dan tambahkan susu segar, lalu tambahkan juga sedikit madu dan silakan kita aduk hingga jadi seperti pasta sahabat life. Artinya tidak boleh terlalu cair ya sahabat life. Kalau sudah seperti pasta, sudah kita bisa oleskan ke kulit wajah kita secara merata dan tinggal kita diamkan selama 20 menit. Setelah durasi selesai, mari kita bilas dengan air hangat. Simpel ya sahabat life, dan untuk hasil maksimal dianjurkan untuk kita lakukan ini sebanyak 2 kali seminggu. Masker yang ketujuh atau masker yang terakhir adalah masker pisang dan madu. Untuk jenis masker wajah ini, tujuan utamanya itu untuk menutrisi kulit wajah kita secara komprehensif. Jadi menurut penelitian oleh Food and Function di tahun 2016, kandungan dari sumber masker yang ini kaya vitamin A, C, dan E-nya. Punya antioksidan tinggi yang bisa dukung regenerasi sel kita. Kulit wajah bisa lebih lembab dan terlindung dari kerusakan lingkungan. Cara buatnya, kita sediakan pisang matang, madu, dan minyak kelapa. Lalu kita haluskan dulu pisang matangnya. Setelah halus, silakan kita tambahkan 1 sendok madu dan 1 sendok minyak kelapa di sana. Dan kita langsung saja aduk hingga halus. Setelah halus, ini sudah siap untuk kita oleskan ke kulit wajah kita. Cukup diamkan 15 menit dan bilas dengan air hangat dan selesai. Sesimpel itu. Tinggal untuk kita peroleh hasil maksimal, kita diamkan atau kita dianjurkan untuk lakukan ini sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sebagai closing statement kita, sahabat live, sekali lagi, jadi tua itu pasti, awet muda itu usaha. Untuk itu, mengapa tidak? Mari kita pergunakan bahan-bahan alami di sekitar kita untuk bantu kita bisa terlihat lebih sehat dan awet muda. Ada banyak jenis masker alami yang menawarkan solusi berbasis sains yang sangat simpel untuk kita buat dan aplikasikan ke wajah kita. Tapi tentu, untuk bisa jadi awet muda secara maksimal, mari kita padukan dengan gaya hidup yang sehat dan hindari paparan zat kimia yang merusak. Jika miliki kulit wajah yang lebih sensitif, silakan lakukan tes alergi dulu atau mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis kulit kita sebelum kita coba jenis masker yang kita inginkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sobat Live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Live. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.